Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi hari ini untuk belajar tema 6, subtema 2, muatan mata pelajaran bahasa Indonesia mengenai menulis puisi. Selanjutnya, kita akan menyimak bagaimana langkah-langkah untuk membuat atau menulis puisi. Yang pertama, menentukan topik utama atau tema dan judul. Yang kedua, menentukan kata kunci yang akan digunakan dalam menulis puisi. Yang ketiga, menulis ide pokok untuk setiap bait. Yang keempat, menuangkan ide pokok ke dalam bait-bait dengan memperhatikan gaya bahasa, diksi, dan rima. Untuk yang kelima, mengembangkan puisi menjadi indah atau seindah mungkin, dibuat dengan seindah mungkin, semenarik mungkin, gitu ya. Selanjutnya, hal-hal yang harus diperhatikan dalam menulis puisi. Yang pertama, bahasa yang digunakan harus singkat, padat, dan indah. Yang kedua, kata-kata yang dipilih memiliki bunyi yang indah dan merdu saat dibaca, sehingga nanti bisa bagus saat dibaca. Yang ketiga, makna kata bisa menimbulkan banyak arti. Banyak arti itu atau kiasan. Harus disesuaikan dengan pesan yang ingin disampaikan. Yang keempat, mengandung imajinasi mendalam tentang topik yang dibicarakan, itu ya, tentang puisinya, temanya, gitu. Sesuai dengan temanya dan judulnya. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai bahasa dalam puisi, bahasa yang digunakan maksudnya. Yang pertama, bahasanya singkat, padat, dan bermakna. Tadi sudah dijelaskan bahasanya singkat, padat, indah gitu ya, ditambah lagi bermakna tentunya. Yang kedua, menggunakan gaya bahasa atau majas. Yang ketiga, memiliki rima atau persamaan bunyi di akhir. Kemudian menambah keindahan dan memberi kesan sehingga puisi mudah diingat. Yang keempat, menggunakan pilihan kata atau diksi yang tepat sesuai dengan tema yang disampaikan agar mudah diingat dan indah didengar atau indah saat dibaca, seperti itu. Selanjutnya, ketika kalian menulis puisi, membaca puisi, tentu harus bisa memberikan makna, menuliskan makna atau menjelaskan makna dalam puisi tersebut. Nah, di sini ada dua jenis makna dalam puisi. Yang pertama ada makna lugas. Nah, apa itu makna lugas? Makna lugas yaitu makna sebenarnya disampaikan secara jelas terdapat pada puisi atau tertulis di dalam puisi tersebut. Yang kedua adalah makna kias. Makna kias yaitu makna yang melambangkan sesuatu ditujukan untuk membangun imajinasi atau kita menyimpulkan sendiri dari puisinya, dari tulisan atau teks puisi tersebut, seperti itu. Berikut ini disajikan contoh puisi dan contoh untuk menentukan makna puisi. Mari kita simak bersama-sama. Pahlawan, kau rela berjuang demi negeri tercinta. Kau pertaruhkan jiwa dan raga, merebut kemerdekaan Indonesia. Aku bangga padamu, pahlawanku. Tanpa jasa dan pengorbananmu, bangsa ini takkan merdeka. Nah, itu tadi contoh puisi. Kemudian kita coba cari makna. Makna pada bait pertama itu diceritakan mengenai seorang pahlawan rela mengorbankan jiwa dan raga demi bangsa Indonesia. Kemudian makna pada bait kedua yaitu mengenai bangga dengan jasa pahlawan. Nah, mari kita simpulkan makna dari
bait pertama dan bait kedua. Jadi jika ada pertanyaan mengenai makna puisi, kita bisa menyimpulkan dari bait pertama dan bait selanjutnya. Nah, makna atau isi dari keseluruhan puisi tersebut yaitu seorang pahlawan yang rela berkorban demi bangsa Indonesia yang membuat bangga rakyat Indonesia. Nah, terima kasih telah menyimak materi pembelajaran pada hari ini. Tetap semangat, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.